Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Doni Pradana. Saya merupakan salah satu bagian dari CV Tekira Indonesia yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi dan komunikasi, khususnya pada bidang pembuatan aplikasi atau perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi e-klinik atau aplikasi yang biasa digunakan di klinik-klinik pengobatan. Segala proses yang akan terjadi pada aplikasi ini semuanya sudah serba digitalisasi, artinya prosesnya sudah terekap dengan baik dan terkomputerisasi sehingga akan tersimpan di database yang ada pada aplikasi tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya data yang ada, baik itu data pasien, data obat, data dokter, dan juga pembayaran serta penggajian karyawan itu bisa tersimpan tanpa menggunakan manual atau konvensional seperti menggunakan kertas biasa. Nah, ini adalah halaman pertamanya. Di halaman login untuk admin, untuk kasir, kemudian untuk dokter, kemudian juga untuk bagian administrasi, itu semuanya melalui satu portal ini. Login dengan memasukkan username dan passwordnya. Itu bisa berupa email, kemudian bisa juga berupa username yang bisa kita setting, ataupun bisa yang lainnya. Ketika kita sudah memasukkan username dan passwordnya, maka nanti akan masuk ke halaman dashboard. Ini merupakan halaman dashboardnya atau halaman awalnya. Karena ini merupakan prototype, jadi tampilannya atau penamaannya saya masih coba-coba, artinya masih sesuai dengan versi saya gitu ya, atau versi perusahaan bikin. Nah, di sini ada total dokter, total pasien, kemudian pasien hari ini berapa, kemudian ada penjadwalan untuk hari ini atau tidak, ada perjanjian juga, kemudian resep dan juga total resep. Ada grafik juga di sini. Nah, hal ini bisa ditambahkan juga sesuai dengan keinginan dari klinik atau tempat praktek kesehatan tersebut. Di bagian menu sebelah kiri, di sini ada beberapa menu pilihan. Di antaranya selain daripada dashboard, itu ada kelola pasien, ada antrian pasien, ada diagnosa dokter, ada pemberian obat, pembayaran pasien, kemudian ada pengelolaan dokter, ada pengelolaan resep obat, dan juga ada penggajian karyawan. Nah, ini pengaturan bisa kita isikan dengan penggunaan atau perubahan password untuk setiap user yang login. Alur dari aplikasi ini ya, setelah login itu kita bisa kelola dokter. Ketika kita mengklik kelola dokter, maka kita bisa memasukkan di sini data dokter. Nah, di sini akan tersimpan semuanya, nama dokternya siapa, tanggal lahirnya, nomor telepon, jenis kelamin, golongan darah, dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita tambah dokter, nah di sini akan muncul isian tambah dokter, namanya siapa, kemudian bikin kata sandi untuk login, foto dokter jika ada, kemudian tanggal lahirnya, nomor telepon, jenis kelamin, golongan darah, dan alamatnya. Nanti klik simpan. Ketika diklik simpan ini, maka dia akan mengarah ke halaman kelola dokter yang berisi di tabel-tabel ini. Bagian tambah dokter itu kita bisa tambahkan sesuai dengan keinginan si klinik itu. Ini sampel saja gitu ya untuk tambah dokternya. Kemudian kita juga bisa mengelola resep ya. Nah, mengelola resep artinya di sini bisa tambah data resep obat. Nah, misalkan kita bisa kasih nama obatnya apa, stoknya ada berapa, kemudian jenis obatnya apa gitu ya, nah, kategorinya apa, dan harganya berapa. Nah, ini untuk penghitungan nanti pada saat pasien membayar obat. Nah, setelah itu kita sudah memasukkan apa yang diminta di sini, akan muncul di bagian kelola resep obat. Ini juga bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan
yang akan kita masukkan itu apa saja selain daripada nama obat, stok, dan juga bentuk serta kategori. Nah, misalkan apakah itu obat generik atau bukan dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan di bagian sini sesuai dengan keinginan dan versi di masing-masing klinik. Nah, kemudian kita berasumsi bahwa ada pasien yang ingin diperiksa. Ketika pasien datang, dia akan masuk dulu ke pendaftaran, ke bagian kelola pasien. Nah, di bagian kelola pasien ini kita bisa menambahkan. Jadi pada saat datang itu kita tambahkan nama pasiennya siapa, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian untuk yang lainnya itu ada opsional. Nah, seperti halnya tanggal lahir, nomor telepon, kemudian foto jika ada. Maksud foto di sini misalkan pada saat pendaftaran itu di bagian admin sudah ada kameranya. Jadi di bagian administrasi itu sudah otomatis memfoto si pasien pada saat pendaftaran. Kemudian golongan darah jika tahu, kemudian ada umur dan juga alamat. Nah, ini kalau alamat penting ya untuk mendeteksi dari mana si pasien tersebut. Pada saat diklik simpan, maka akan muncul pada tabel data pasien. Nanti dari sini pasien akan mendapatkan antrian. Di bagian antrian ini ya, kita tinggal tambah antrian saja ya. Nah, pasien yang sudah tadi kita daftarkan di awal akan muncul di sini di bagian pilih pasien ya. Kita tinggal pilih saja misalkan nomor 2, kemudian dokternya siapa. Nah, ini dimaksudkan ketika di klinik tersebut banyak dokter yang menangani, misalkan ada spesialis dalam, spesialis dokter umum, atau spesialis kulit dan kelamin ya, atau spesialis THT dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa dipilih dokternya siapa, kemudian ini kita bisa setting tanggal hari ini untuk tanggal antriannya, kecuali untuk yang memesan gitu ya, atau via telepon pesan nomor antrian buat kapan. Nah, itu bisa kita setting juga. Kemudian nomor urutnya nanti, nah, nomor urut juga ini bisa disesuaikan apakah nomor urut ini mau otomatis ataukah mau seperti apa, itu tergantung daripada kliniknya juga. Nanti jika sudah diklik simpan, maka dia akan tersimpan di bagian data antrian pasien. Nah, di sini ada nama pasien, nama dokter, tanggal antriannya berapa, kemudian nomor antriannya berapa, statusnya. Jika masih ada pasien yang sedang diperiksa, maka menunggu statusnya. Kemudian nanti di bagian aksi ini kita bisa klik pilihan untuk memanggil pasien. Ketika pasien yang sudah dipanggil, dia akan pindah ke bagian sini datanya ya, ke bagian bawahnya. Yang bagian atas ini adalah pasien yang belum dipanggil. Kalau yang bagian bawah ini adalah pasien yang sudah dipanggil. Artinya sudah dipanggil itu dia sudah menghadap ke dokter. Nah, dokter ketika login dia akan muncul menu diagnosa dokter. Jadi pasien yang tadi itu kita tinggal diklik saja tambah diagnosa dokter. Kemudian pilih pasien yang terpanggil tadi namanya siapa. Nomor 2 misalkan tadi itu si Smith ya. Nah, kemudian keluhannya sebagai pasien apa, kemudian informasi tambahannya untuk dicek apa, keterangannya juga apa, bisa diisikan, atau ini juga bisa disesuaikan dengan kira-kira diagnosa dokter yang dibutuhkan itu apa saja. Setelah diklik simpan, dia akan muncul di halaman diagnosa. Nah, di sini juga sama, ada 2, ada yang belum didiagnosa, artinya ketika pasien datang itu sudah muncul di sini semua. Nanti ketika diklik tambah diagnosa sudah dipilih pasiennya, maka data pasien tersebut akan pindah ke pasien yang telah didiagnosa, akan tampil di sini. Setelah didiagnosa gimana? Setelah didiagnosa, bagian apotek ya, apoteker yang login dia akan muncul di bagian pemberian obat. Nah, data di sini akan muncul. Tinggal dipanggil berdasarkan nomor antrian tersebut. Ketika dipanggil, maka diberi resep obatnya ya. Nah, resep obat ini dari mana? Resep obat ini diberikan oleh dokter pada saat didiagnosa tadi ya.
Nah, kemudian masuk ke apoteker, itu bagian diagnosa. Nah, pada saat di halaman apoteker ya muncul nama pasiennya, kita pilih aksinya di sini, misalkan beri resep obat. Nah, resep obat itu berdasarkan keluhan pasien, itu akan muncul di sini keluhannya, sehingga nanti akan muncul obat-obatnya. Nah, misalkan yang pertama nama obatnya apa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, di sini akan muncul harganya, dia akan otomatis dapat diskon atau tidak barangkali gitu ya. Nah, kemudian jika sudah, tambah obat lagi ya. Nah, nanti ketika tambah obat, dia akan muncul lagi di sini ya, nama obatnya, tambahin lagi sampai dengan nanti muncul total bayar. Klik simpan, maka pasien yang tadi dipanggil lagi untuk bayar berapa obat yang harus dia bayar. Nah, contohnya di sini ada nama pasiennya Smith, nama pasiennya John, nama dokternya Smith, total yang harus dibayar adalah sekian. Apakah sudah dibayar atau tidak, itu statusnya masih menunggu. Jika sudah dibayar, maka statusnya menjadi selesai ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat detail pembayaran. Ini obatnya apa saja, jumlahnya berapa, harganya berapa. Nah, bisa dijumlahkan seperti ini. Kita bisa juga cetak bukti pembayaran ya. Nah, di sini itu ketika cetak bukti pendaftaran, ketika kita cetak bukti pembayaran, maka akan muncul seperti halnya kwitansi pembayaran. Itu untuk pembayaran pasien ya. Kemudian selain daripada bisa daftar, bisa antrian, bisa diagnosa dokter, bisa memberikan obat, kemudian bisa melakukan pembayaran, di sini sudah terlibat beberapa akun. Berarti akun administrasi sudah di bagian kelola pasien dan bagian antrian pasien. Akun dokter sudah di bagian diagnosa. Kemudian akun apoteker sudah di bagian pemberian obat. Kemudian akun kasir sudah di bagian pembayaran pasien. Kemudian yang berikutnya bagian admin, yaitu penggajian. Nah, ketika di penggajian ini akan muncul nama dokternya itu siapa ya, nama karyawannya itu siapa, gajinya itu berapa, tanggal gajiannya harus berapa, dan statusnya apakah sudah dibayarkan ataukah belum dibayarkan. Nah, di sini terbayarkan ataukah belum terbayarkan nanti munculnya. Nah, jadi di dalam satu aplikasi ini banyak sekali fitur yang dimanfaatkan. Yang pertama adalah fitur kelola pasien, yang kedua adalah fitur antrian pasien, yang ketiga fitur diagnosa dokter, keempat fitur pemberian obat, kelima pembayaran pasien, kemudian fitur pengelolaan dokternya bisa ditambah atau dikurang, kemudian bisa mengelola resepnya, bisa ditambah atau dikurang ya, untuk jenis obat, stok obat, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu gambaran singkat mengenai aplikasi ini. Aplikasi ini adalah prototype ya, artinya belum 100% selesai, tetapi aplikasi ini by request. Artinya ketika ada yang ingin membuat aplikasi e-klinik, silakan dapat menghubungi CV Tekira ya. Nanti bisa disesuaikan dengan keinginan yang ingin buat aplikasi. Ketika ini jadi sebuah project, maka sesuai dengan keinginan yang punya project tersebut. Begitu ya penjelasan singkat mengenai aplikasi ini. Sekali lagi, aplikasi ini adalah by request, artinya tidak stuck seperti ini. Itu bisa disesuaikan dengan keinginan si pemilik proyek ini. Jadi pemilik proyeknya mau apa atau pemilik kliniknya mau seperti apa, kita akan buatkan sesuai keinginannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan singkatnya aplikasi klinik ini. Mudah-mudahan tertarik dan juga bisa bekerja sama menggunakan aplikasi ini, disesuaikan dengan kebutuhannya. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.